Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Seputar Indonesia dan saya Khalid Teguh yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan memberikan berita penemuan baru di Indonesia. Migas atau dapat kita sebut sebagai minyak dan gas telah masuk di Indonesia. Penemuan lapangan minyak ditemukan di Telaga 3 dan Telaga Said pada tahun 1883. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih maju lagi dan tidak perlu lagi mengimpor minyak karena memiliki lapangan minyak sendiri. Hal ini menyebabkan perusahaan asing seperti Ziegler menjadi pemberi modal untuk mengelola minyak menjadi bensin. Minyak dan gas ini berasal dari biota laut melalui kematian organisme yang turun ke dalam dasar laut dan tertutup oleh sedimen-sedimen yang dibawa oleh ombak laut, sehingga terjadinya penimbunan. Karena adanya penimbunan tersebut, maka organisme laut itu berubah bentuknya akibat panas. Bentuknya berubah menjadi minyak dan gas, diakibatkan kedalaman dan struktur dalam suatu tempat tertentu. Proses pembentukan tersebut terjadi pada batuan yang berpori. Guna minyak tersebut tersimpan, lalu harus juga terdapat penutup agar minyak tidak hilang. Maka harus ada batuan berpori dan ditutup oleh batuan-batuan tertentu. Dan setelah ditemukan manusia ke permukaan, batuan tersebut memiliki volume yang cukup, yang ekonomis, sehingga kita bisa ambil sumber dayanya dan memanfaatkannya. Tak terasa, kami telah menemani Anda selama 30 menit. Terima kasih dan tunggu kami di berita selanjutnya. Selamat malam. Selamat siang, kembali lagi di Seputar Indonesia. Dan saya Faifana akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan memberikan berita mengenai penemuan baru di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai asal-usul minyak. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan minyak bumi sehingga dapat menjadi bensin. Tahap yang pertama adalah eksplorasi, yaitu mencari petunjuk dari permukaan bumi seperti lipatan-lipatan bebatuan. Cara untuk mengetahui lokasi minyak bumi adalah menggunakan gelombang seismik yang diciptakan oleh ledakan-ledakan kecil. Kemudian, gelombang tersebut dimasukkan sehingga dapat merambat ke kedalaman tertentu. Jika sensor mendeteksi ada batuan yang menggelembung, maka disitulah lokasi sumber minyak bumi. Tahap yang kedua adalah drilling and well construction atau pengeboran minyak. Caranya adalah dengan menggunakan rig atau membuat lubang di tempat yang teridentifikasi kemungkinan terdapat sumber minyak atau gas bumi. Di dalam proses ini terdapat kemungkinan di mana tekanan tidak dapat dikontrol sehingga harus ada pengendalian dari dalam tanah. Cara pengendaliannya adalah menggunakan lumpur dengan berat jenis tertentu sehingga menciptakan hydrostatic pressure yang bisa menahan tekanan dari dalam. Setelah lubang siap, maka selanjutnya dilakukan pengeboran. Tahap yang ketiga adalah well logging atau memetakan lapisan tanah dan mengambil sampel untuk nanti dicek kandungannya. Mana yang mengandung air, mana yang mengandung gas, dan mana lapisan tanah yang mungkin terdapat kandungan minyak bumi. Proses yang keempat adalah well testing, yaitu proses di mana lapisan yang diperkirakan mengandung minyak atau gas bumi ditembak dengan eksplosif. Setelah itu, minyak yang terkandung di antara pori-pori batuan akan mengalir menuju permukaan tanah. Untuk mengontrol pergerakan ini, sumur diisi dengan liquid tertentu untuk menjaga underbalance sehingga tidak blow out. Contoh liquidnya adalah brine, diesel, atau air. Tahap yang kelima adalah well competition, yaitu proses instalasi aksesoris sumur sebelum nantinya sumur siap diproduksi. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring pasir yang dihasilkan di dalam proses well testing sehingga tidak dapat ikut ke surface. Tahap yang terakhir adalah production. Production adalah proses akhir yang membahagiakan di mana sumur siap berproduksi dan nantinya akan diolah kembali di tempat penyulingan. Tak terasa, kami telah menemani Anda selama 30 menit. Terima kasih dan tunggu kami di berita-berita selanjutnya. Selamat siang. Selamat
siang, kembali lagi di Seputar Indonesia dan saya Gorta Prunggu yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan memberikan berita penemuan baru di Indonesia. Tadi siang, kami telah membahas bagaimana minyak mentah diproduksi sampai menjadi bensin dan sekarang kami akan menjelaskan produk-produk dari minyak dan gas. Produk pertama yaitu aspal. Aspal dihasilkan oleh jenis crude oil jenis aspalatik berbentuk semi-solid, bersifat non-metalik, larut dalam CS2 atau karbon dispute, mempunyai sifat waterproofing dan adhesif. Aspal digunakan sebagai pembuat atau perekat jalan dan juga dapat digunakan sebagai pelindung atau coating anti karat, isolasi listrik, kedap suara atau penyekat suara, dan getaran bila dipakai untuk lantai. Yang kedua, bensin. Bensin adalah produk dari minyak bumi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, terdapat minyak, yaitu pelumas atau oli mesin sebagai bahan baku minyak pelumas berbagai jenis permesinan baik berat maupun ringan. Selain itu, lube base oil juga digunakan untuk bahan kosmetika. Yang keempat, terdapat parafin oil, digunakan sebagai bahan baku kimia, pembantu untuk membuat ban, suku kendaraan bermotor, dan base oil untuk tinta cetak. Untuk gas alam sendiri, produknya yang dihasilkan adalah yang pertama, bahan bakar kendaraan bermotor yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, metanol, yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat cat, vernis, formalin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat bahan dasar untuk membuat pupuk. Cara membuatnya yaitu dengan menghilangkan kandungan sulfur yang terdapat di dalam gas alam terlebih dahulu. Tak terasa, berita dan pengetahuan telah kami sampaikan dengan sedemikian rupa kepada pemirsa sekalian seperti kapan minyak ditemukan, pembuatan minyak, dan produk-produk dari migas itu sendiri. Sampai berjumpa dengan kami di berita terbaru kami selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat malam.